Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Ramadan Saputra dengan NIM AI 218. Di sini saya akan menjawab soal ujian yang diberikan oleh Bapak Dosen Zaini, Matkul Hukum Penanaman Modal kelas 6J. Langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Yaitu asas yang pertama ada asas kepastian hukum. Asas ini menekankan pentingnya hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan di bidang penanaman modal. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi investor dalam menjalankan usahanya. Yang kedua ada asas keterbukaan. Asas ini mengedepankan transparansi dalam penyelenggaraan penanaman modal. Yang ketiga ada asas akuntabilitas. Asas ini mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam penanaman modal untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Yang keempat ada asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Asas ini menjamin bahwa semua investor, baik dalam negeri maupun asing, diperlakukan secara adil dan setara. Yang selanjutnya ada asas kebersamaan. Asas ini mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan dalam penanaman modal. Yang selanjutnya ada asas efisiensi berkeadilan. Asas ini mengedepankan efisiensi dalam pelaksanaan penanaman modal, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan. Yang selanjutnya ada asas berkelanjutan. Asas ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan penanaman modal. Yang selanjutnya ada asas kemandirian. Asas ini penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Soal yang kedua yaitu keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Jelaskan dan apa akibatnya bagi Indonesia. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum penanaman modal di Indonesia dan apa akibatnya. Yang pertama ada stabilitas politik dan keamanan. Ini, investor sangat memperhatikan stabilitas politik dan keamanan suatu negara. Ketidakstabilan politik, konflik sosial, atau tingginya tindakan kriminalitas dapat menghambat investasi. Akibat bagi Indonesia sendiri, ketidakstabilan dapat menurunkan minat investor, menunda atau membatalkan investasi, dan merusak citra Indonesia di mata investor asing. Yang selanjutnya ada faktor kebijakan pemerintah dan regulasi. Kebijakan pemerintah yang jelas, konsisten, dan mendukung investasi sangat penting. Regulasi yang rumit, birokrasi yang berbelit-belit, atau perbuatan kebajikan yang tiba-tiba dapat menghambat investasi. Akibatnya bagi Indonesia, regulasi yang efektif dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang buruk dapat menghambat investasi dan menciptakan ketidakpastian. Yang selanjutnya ada faktor infrastruktur. Infrastruktur yang dapat memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan investasi. Akibatnya bagi Indonesia, infrastruktur yang baik dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan menarik investasi. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat investasi dan meningkatkan biaya logistik. Yang selanjutnya ada faktor sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kerja yang tampil dan berkualitas sangat penting untuk mendukung investasi. Akibatnya bagi Indonesia, tenaga kerja yang tampil dan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Kekurangan tenaga kerja tampil dapat menghambat investasi dan pertumbuhan industri. Faktor yang selanjutnya sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat menjadi daya tarik bagi investor terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi. Akibatnya bagi Indonesia, pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Yang selanjutnya ada faktor ekonomi global. Kondisi ekonomi global seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas, dan arus modal internasional juga mempengaruhi investasi di Indonesia. Akibatnya bagi Indonesia, kondisi ekonomi global yang baik dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi global yang buruk dapat menurunkan investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada faktor penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik dan transparan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor. Akibatnya bagi Indonesia, penegakan hukum yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan investasi yang menarik investasi. Penegakan hukum yang lemah dapat menciptakan ketidakpastian dan memperhambat investasi. Soal yang ketiga yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa macam penanaman modal. Apakah terdapat persamaan jelas?
Ya, menurut saya ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat dua jenis utama penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Meskipun terdapat perbedaan dalam asal modal, terdapat beberapa persamaan berdasarkan PMTN dan PMA, yaitu pada tujuan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan akhirnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua ada landasan hukum. Keduanya diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Ini berarti bahwa baik PMDN dan PMA memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang selanjutnya ada perlakuan yang sama. Undang-undang tersebut menjamin perlakuan yang sama bagi semua penanaman modal tanpa membedakan asal negara. Prinsip ini mencakup perlakuan yang sama dalam hal perizinan, fasilitas, dan perlindungan hukum. Yang selanjutnya ada kontribusi terhadap pembangunan. Baik PMTN maupun PMA diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan nasional. Kontribusi ini dapat berupa penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing industri. Yang selanjutnya ada kewajiban yang sama. Baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing memiliki kewajiban yang sama seperti membayar pajak dan mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, itu tadi persamaannya sudah saya sebutkan dan saya jelaskan, yaitu yang selanjutnya ada soal yang keempat, yaitu apa saja risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, investor asing yang berinvestasi di Indonesia dapat menghadapi berbagai risiko, baik yang bersifat ekonomi, politik, maupun hukum. Berikut adalah beberapa risiko utama dalam mengatasinya. Yang pertama ada risiko politik. Ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan pemerintah domisili atau konflik sosial dapat membangun kegiatan usaha. Yaitu cara mengatasinya melakukan analisis risiko politik yang mendalam sebelum berinvestasi. Yang kedua ada membangun hubungan yang baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Yang selanjutnya ada memiliki asuransi risiko politik. Perubahan regulasi yang tiba-tiba, perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak terduga dan dapat mempengaruhi investasi. Cara mengatasinya memantau perkembangan regulasi secara aktif, bergabung dengan asosiasi bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, memiliki penasihat hukum, dan berpengalaman. Yang kedua ada risiko ekonomi, yaitu fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi keuntungan investor. Cara mengatasinya melakukan lindungan nilai terhadap risiko nilai tukar, menggunakan mata uang lokal dalam transaksi bisnis. Yang selanjutnya ada inflasi. Tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli dan meningkatkan biaya produksi. Cara mengatasinya melakukan perencanaan keuangan yang cermat, menyesuaikan harga produk atau jasa secara berkala. Yang selanjutnya ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat mengurangi peminatan produk atau jasa dalam investasi. Cara mengatasinya melakukan diverifikasi investasi, menargetkan pasar yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Yang ketiga ada risiko hukum. Ketidakpastian hukum. Sistem hukum yang berkurang transparan dan penegakan hukum yang lemah dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor. Cara mengatasinya menggunakan jasa nasihat hukum yang berpengalaman, memastikan kontrak bisnis jalan dan lengkap, memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, perizinan yang rumit. Proses perizinan yang panjang berbelit-belit dapat menghambat investasi. Cara mengatasinya menggunakan jasa konsultan perizinan, memanfaatkan layanan perizinan online yang disediakan pemerintah, memastikan semua dokumen perizinan lengkap. Yang keempat ada resiko operasional, yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur yang buruk dapat meningkatkan biaya logistik dan menghambat kegiatan usaha. Cara mengatasinya memilih lokasi usaha yang memiliki akses infrastruktur yang baik, berinvestasi, dan infrastruktur pendukung. Itu yang dapat saya jawab mengenai soal ujian yang diberikan oleh Bapak dosen Zaini. Bila ada salah kata atau kurangnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.